Alhamdulillah alladzi a'anana ala ta'atihi wallahu ra'uf bil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Asyatur dan konsorsium rahimakumullah. Pada siang hari ini kita berada di kota Taif dan kita baru saja menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, memakan hidangan yang mungkin di Indonesia rumit juga kita dapatkan. Walaupun sama tapi mungkin rasanya berbeda. Atas semua itu tentu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam perjalanan ibadah kita, di sela-sela dari perjalanan ibadah kita masih sempat untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kota Taif yang tadi saya katakan merupakan kota yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi tempat beliau menyebarkan dakwah yang kedua. Setelah beliau melihat orang-orang Makkah hampir tidak mungkin lagi untuk berlanjut di sana dakwah seperti yang beliau harapkan. Harus ada markas dakwah berikutnya. Mudah-mudahan dengan itu kembali Makkah bisa dimasuki dengan nilai-nilai tauhid. Tapi rupanya Taif ketika itu belum siap. Atau bisa dikatakan masyarakatnya menolak. Sehingga Nabi mereka usir dengan cara yang sangat menyedihkan. Namun yang perlu kita ambil pelajaran, apakah tantangan di Taif itu membuat Nabi patah semangat? Tidak. Beliau kembali ke Makkah, semangat berdakwah beliau ternyata semakin menggelora. Nah, ini pelajaran berharga. Betapapun beratnya tantangan kehidupan, tantangan itu tidak boleh membuat kita patah. Kita yakin qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita tahu itu adalah qada yang telah terjadi. Qada yang belum terjadi tidak ada kita yang tahu. Ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum mendaftar dahulu memikirkan qada, apakah saya akan berangkat haji 1446 Hijriah, saya rasa kita tidak ketemu di sini. Kenapa? Yang berpikir tuh sampai sekarang masih berpikir juga itu. Karena dia tidak akan tahu apakah dia sampai ke sini atau tidak. Qada itu baru kita ketahui kapan? Ketika dia wuqu', dia terjadi di dalam kenyataan. Baru kita tahu, oh inilah qada Allah. Karena itu, apapun dalam pandangan kita, khairkah dia, syarkah dia, baikkah dia, burukkah dia, tugas kita adalah qanaah, menerima. Itulah keputusan. Dengan tetap berhusnuzan bahwa Allah tidak menginginkan keburukan untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala pasti menyayangi hambanya yang beriman. Nah, begitu juga perjalanan kita ini. Pelajaran berharga di dalam kehidupan. Tentu saja kita akan menghadapi berbagai ujian. Saya ingat dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempat orang menerima bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ujian itu tidak akan istirahat datang kecuali kalau kematian telah tiba. Nah, tapi kan selama ini kita ini aneh. Mati dihindari. Ujian juga tidak mau. Padahal karakter kehidupan dunia adalah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dalam kehidupan ini. Nah, begitu juga seperti yang pernah saya sampaikan dalam tausiah kita, orang-orang yang ingin menjadi baik, ingin berbuat yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul, seperti Ka'ab bin Malik Al-Ansari, tetap menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Ujian itu akan membuat kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Sebagaimana Nabi SAW kembali dari Taif, ternyata setelah itu terbuka kunci pintu hijrah yang berikutnya, yaitu ke Yasrib yang sekarang kita kenal Al-Madinah, sebagai ujian dan tantangan. Ujian itu akan membuat kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Sebagaimana Nabi SAW kembali dari Taif, ternyata setelah itu terbuka kunci pintu hijrah yang berikutnya, yaitu ke Yasrib yang sekarang kita kenal Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi sepulangnya kita ke tanah air, kita harus menyiapkan diri menghadapi berbagai tantangan. La qadarullah, bukan itu yang kita inginkan. Tetapi sebagai manusia, kita tidak berhak
untuk memilih menurut kehendak kita saja. Kita boleh berharap, tetapi ketentuan dan keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang pulang dari haji yang pertama sekali akan berhadapan dengan ujian keimanan, ujian ketauhidan. Karena itu akidah-akidah yang menyeleweng selama ini, mungkin yang masih percaya dengan dukun, atau yang mungkin masih percaya dengan khurafat, dengan berbagai keyakinan yang bercanggah dari akidah Islamiyah, tinggalkanlah. Sebagian orang kadang membaca tanda-tanda tertentu seolah-olah itu akan memberitahukan apa saja bagi dia. Banyak orang yang percaya kalau melintas kucing tertabrak, kalau kucing tidak diselamatkan seperti manusia dikafani, maka akan membawa bencana kepada dia. Kapan pula kucing mampu melakukan hal itu? Tetapi tradisi-tradisi kita dan keyakinan-keyakinan masa lalu kita membuat kita merasa percaya, akhirnya mental kita yang rusak karena itu. Banyak tanda-tanda yang dibuat oleh manusia yang tidak ada kaitannya dengan perkara kegaiban. Karena itu saya mengharapkan kita hiduplah dengan optimis. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Karena itu nilai-nilai haji bawalah sampai akhir kehidupan. Bukan hanya 40 hari setelah berhaji. Ada orang yang mengurung diri 40 hari sesudah berhaji, malah tidak ke masjid. Padahal ketika di Makkah dia rajin ke Masjidil Haram. Tidak ada ajaran seperti itu. Tetapi cerita-cerita yang berkembang terkadang menjadi pegangan bagi sebagian orang. Doa-doa kita selama berada di tanah suci untuk tetap istiqamah harus kita wujudkan dengan ikhtiar. Istiqamah tidak menerima saja, seolah-olah kalau kita kembali kita akan istiqamah. Tidak. Istiqamah itu harus kita wujudkan dengan ikhtiar, dengan menambah ilmu, dengan bersama dengan orang-orang yang taat dan saling mengingatkan satu sama lain. Saya berharap hari ini kita berkumpul mulai dari awal kedatangan, mengikuti perjalanan di masyair, semenjak dari Mina, terus ke Arafah, Muzdalifah, Mina, Makkah, dan seterusnya sampai di saat ini, kita bermohon sebagaimana kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan rukun Islam ini, kita harap kita dikumpulkan pula oleh Allah kelak bersama di surganya, bersama keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentu bersama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, para syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya mohon maaf selama di dalam perjalanan barangkali ada yang tidak berkenan, sikap, perilaku, pernyataan, atau mungkin ada yang belum saatnya harus digerakkan, sudah bergerak dan berbagai macam. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Sebagai manusia biasa, tentu tidak luput dari kesalahan. Khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang tersalah adalah orang yang bertaubat. Bertaubat itu tidak cukup dengan astagfirullah, tapi juga memperbaiki dzatil bain, hubungan antara kita. Sebagai pembimbing, saya tidak lepas dari berbagai kekurangan dan kealpaan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan benar-benar hubungan sesama kita adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim yang diikat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.